Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Timahmudi SPD MPD, guru penggerak Kota Lusmawe Angkatan ke-11. Ini pada hari yang berbahagia ini saya akan mewawancarai sebagai tugas guru penggerak Ibu Ibu Eka Safrida dari SD Negeri 2 Muara 2 Kota Lusmawe. Oh ya Ibu Eka. Selama ini bagaimana Ibu Eka dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah SD Negeri 2 Muara 2? Ya. Selama ini terkait dengan kasus-kasus yang ada di SD Negeri 2 Muara 2, biasanya kita ada masukan dari guru, itu ya, dari wali murid terkait apa saja masalah yang kita hadapi. Nah, dari semacam dilema ini kita membuat sharing ataupun rapat dengan guru yang bersangkutan ataupun wali murid yang memang sedang mengalami permasalahan, sehingga kita mengambil kebijakan langkah-langkah apa yang memang yang bisa diambil sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dan tidak muncul masalah baru lainnya. Jadi intinya permasalahan itu diselesaikan dengan efektif dan efisien sehingga semua pihak tidak ada yang dirugikan. Selama ini bagaimana Ibu Eka menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Ibu? Ya, untuk nilai-nilai yang memang sama-sama benar itu biasanya kita dengan secara kekeluargaan. Jadi secara kekeluargaan terkait yang tadi mungkin sharing dan menyelesaikan permasalahan dengan bagaimana ya, dengan mengambil maksudnya tidak ada yang memang dirugikan. Jadi sama-sama memang pihak A atau pihak B itu dapat diselesaikan dan sama-sama puas. Jadi tidak ada yang memang kita memihak sisi yang di sebelahnya. Gitu. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Ibu sering lakukan selama ini? Biasanya dari tahapan-tahapan itu kita melihat dari lingkungan belajar di sekolah, kemudian dengan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, kemudian pantauan-pantauan guru terhadap proses belajar siswa, terhadap karakter peserta didik. Mungkin semuanya itu sering kita evaluasi dengan membuat rapat rutin setiap bulannya. Nah, jadi di rapat rutin tadi, guru dan tenaga pendidikan kita menjadi ajang untuk saling mencurahkan isi hati atau pendapat yang memang jika ada permasalahan ataupun ada ide-ide yang memang untuk menjadi masukan untuk sekolah kita. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Eka anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang seperti itu? Hal-hal yang saya anggap efektif itu misalnya adanya wawancara 4 mata dengan pihak guru ataupun dengan wali murid yang kadang mungkin ketika diselesaikan beramai-ramai mungkin dia tidak nyaman. Jadi sering saya panggil 4 mata terkait dengan apa yang dialaminya. Terus adakah dilema atau tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Ibu? Biasanya banyak sekali tantangannya itu, Pak. Tapi sebagai pimpinan mungkin kita tidak bisa memihak guru ataupun wali murid mana yang memang lebih kita kenal ataupun ada yang lebih kita dekat mungkin ya. Tapi memang harus ada kebijakan dan keadilan dalam memutuskan suatu masalah sehingga sama-sama lah yang mendapat masalah tadi bisa selesai dengan baik, dengan arif, dengan adil sehingga tidak ada satu pihak pun yang menjadi sedih ataupun merasa tidak adil terhadap keputusan yang kita ambil. Apakah Ibu Eka memiliki sebuah tata kala
atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk penyelesaian masalah selama ini tidak ada yang dijadwalkan secara apa ya terstruktur, tetapi ketika kita hadapi, karena kan permasalahan itu kita tidak tahu kapan terjadinya. Jadi ketika terjadi maka di situ kita langsung menyelesaikan dengan langkah-langkah dan pengambilan kebijakan yang memang tidak berlama-lama lah dalam menyelesaikannya. Jadi mungkin untuk apa tadi penjadwalan yang memang harus misalnya bulan ini diselesaikan itu tidak ada. Jadi kapan ada masalah, kapan terjadi, langsung kita sikapi, kita ambil kebijakan dengan langkah-langkah yang memang diperlukan sehingga masalah tersebut bisa selesai. Adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut? Untuk faktor yang mempermudah, biasa dari guru saya ini banyak sekali melihat di lingkungan sekitar atau mendapat masukan dari wali murid yang memang guru sering komunikasi dengan saya. Jadi ketika mungkin ada tanda-tanda nih anak ini begini begini begini. Nah, ketika akan terjadi puncaknya masalah tadi, oh kita udah tahu latar belakangnya. Jadi dengan sering berkomunikasi dengan guru terkait pembelajaran dan karakteristik siswa kita. Seperti itu, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tadi? Untuk pengalaman yang saya ambil sebagai seorang pemimpin, mungkin kita harus bijak dalam mengambil keputusan dan adil sehingga tidak ada satu dua pihak pun yang memang dirugikan. Jadi mungkin kadang itu menjadi dilema bagi kita ya. Tapi pandai-pandai kita dalam menyikapi permasalahan sehingga permasalahan tadi bisa selesai dan tidak menimbulkan masalah yang baru. Intinya mampu menyelesaikan masalah tanpa ada pihak yang dirugikan. Iya, bersikap adil. Ya. Terima kasih Ibu Eka atas masukannya, atas pengalamannya. Semoga ini menjadi pelajaran untuk saya sebagai guru penggerak yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk fase ini dalam pengambilan keputusan menjadi keputusan yang arif, keputusan yang adil, keputusan yang tidak berpihak pada siapapun. Terima kasih Bapak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari Apa kabar, sehat? Sehat insyaallah. Saya dari guru penggerak angkatan ke-11 Kota Luxmawe ingin mewawancari Ustadz Kepala Sekolah. Dalam hal ini menanyakan pengalaman-pengalaman di sekolah dalam mengambil kebijakan. Selama ini bagaimana Ustadz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di sekolah ini kan sekolah boarding, sekolah yayasan. Artinya masalah etika adalah hal penting. Kemudian sebelum sampai di sekolah, di asrama pun ditekankan bahwa etika hal yang patut dijaga, akhlak mesti menampakkan akhlak yang baik kepada siswa, kepada guru, kepada ustadz di asrama. Dan jadi setiap hari itu udah menjadi makanan. Jadi dimanapun mereka harus menjaga akhlak, menjadi anak yang baik, tidak menjadi anak nakal. Karena setiap malam juga dibekali dengan akhlak, pagi juga pelajaran akhlak. Nah itu utama. Adakah kira-kira Ustadz yang merupakan dilema dalam mengambil kebijakan itu? Selama ini kalaupun kita mengambil kebijakan, kita juga tanya kepada atasan, kepada asrama gimana yang terbaik dalam mengambil kesimpulan.
termasuk kadang saat memberi peringatan dan pemanggilan siswa, bahkan pada saat mengeluarkan juga dengan penuh pertimbangan, tidak langsung dari MA kita putuskan dikeluarkan. Apakah ada kasus yang sudah pernah dilakukan di asrama, itu kita kumpulkan baru kita putuskan layak dikeluarkan atau tidak. Itu kalau sampai segitu. Kemudian selama ini bagaimana Ustadz untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan di sana, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di antara keduanya. Adakah kira-kira? Jadi kalau dalam hal mengambil kebijakan, kita berpedoman kepada aturan sekolah yang sudah kita terapkan selama ini, selama madrasah ini ada, manakah hal-hal yang jadi pelanggaran berat misalnya. Jadi kita berpedoman ke situ. Kalau misalnya belum sampai ke menjadi pelanggaran berat, kita mesti bisa kita bina menjadi lebih baik, kita beri peringatan sehingga dia berubah. Tapi kalau sudah ranahnya sudah pelanggaran berat nggak bisa dipertimbangkan, kita ya kebijakannya kalau harus keluar ya harus kita keluarkan. Langkah-langkah atau prosedur seperti Prosedurnya apa? yang pertama pemanggilan, penasihat, bimbingan, pemanggilan orang tua, di akhir baru kita mengeluarkan kalau dia tidak ada perubahan. Tapi sedikit kali kasus mengeluarkan siswa dengan kasus akhlak, jarang sekali, sedikit sekali. Berarti langkah-langkah itu tetap tidak Kita dipenuhi. kita ada prosedur mengeluarkan, nggak semena-mena mengeluarkan. Yang ada kasus mengeluarkan itu pelanggaran berat, misalnya ranahnya asusila atau pemukulan berat, nah, itu yang ada. Tapi kalau masalah akhlak itu belum banyak kasus, sedikit sekali selama kalau ada mengeluarkan siswa dengan kasus akhlak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ustadz anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema, misalnya kalau kita keluarkan dia sementara dia anak prestasi, atau kita keluarkan dia sementara dia kesalahannya kecil. Selama ini apakah apa namanya efektif enggak dalam mengambil keputusan? Kalau berbicara fiktif tidak, madrasah ini tegas. Jadi kalau misalnya dia ada melakukan kesalahan, baik buruk, kalau saatnya dikeluarkan kita keluarkan. Jadi Sesuai dengan SOP. sesuai dengan aturan yang sudah ada, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan peraturan sekolah madrasah yang sudah dibentuk. Jadi nggak mungkin kita rubah siapapun. Tapi kembali juga kita tetap diskusi dengan pimpinan di atas. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Kalau tantangan misalnya seperti Ustadz bilang tadi, orang berpengaruh, itu tantangan berat. Kadang di sekolah kita saatnya kita keluarkan, tapi pengaruh orang tuanya menghadap pimpinan, kemudian ada hubungan silaturahmi dan pimpinan, nah itu yang menjadi dilema. Sehingga keputusan dah kita keluarkan, kadang harus kita tutup mata kembali. Harus mempertimbangkan hal-hal lain. Ya, artinya mempertimbangkan hal yang lebih lebih efektif lagi ketimbang kita harus mengeluarkan dia. Kadang total pelanggaran dia sudah sangat kita keluarkan, tapi karena dekat dengan pimpinan, orang tuanya adalah orang bantu daya, nah itu jadi dilema. Satu sisi kita harus mengeluarkan. Di satu sisi kita harus tegas mengeluarkan, tapi kembali lagi jarang kasus ini terjadi. Yang selama ini kita tegas keluar dia. Apakah Ustadz memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ustadz jalankan selama ini? Selama ini kita bekerja sama dengan asrama yang menjadi mitra terbaik di madrasah. Jadi kalau masalah siswa melanggar etika, dia keluar tanpa izin, cabut itu kalau misalnya mitra kita asrama bisa menyelesaikan, kita nggak dilibatkan, berarti selesai. Tapi kalau sulit, kita diundang, kita selalu ikut.
selalu bekerja sama dalam menyelesaikan kasus siswa. Tidak menunggu jadwalnya ya. Tidak Begitu menunggu jadwal. Jadi begitu kalau ada urgen kasus kita hadir. hadir. Jadi kadang terjadwal tidak ada kasusnya, kadang nggak terjadwalkan ada kasusnya, misalnya merokok tiba-tiba kita hadir. Hadir kepala sekolah untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh murid, namun yang tidak merugikan si murid tersebut. Ya, yang mana prosesnya itu sudah melalui kesiswaan baru kepala sekolah. Kalau kesiswaannya tidak mampu lagi, sudah membina, baru dihadirkan kantor ini ya perlu pembinaan terakhir. Kalau dia berubah, kita bimbing, kita terima. Kalau enggak, kita panggil orang tua, kita kembalikan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustadz dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema seperti yang barusan? Faktornya yang pertama karena kita punya aturan. Aturan. Jadi saat kita mengambil kesimpulan, kita kembali ke aturan kita, kembali kepada pokok penting. Tahapan-tahapan mana yang siswa itu kita keluarkan. Sudah ada pembinaan, sudah ada pemanggilan. Kalau tidak, jangan. Perlu pembinaan, ada tahapan khusus. Pembinaan dari wali kelas, pembinaan dari kesiswaan, pembinaan dari kepala sekolah, baru sampai tahap kita keluarkan. Jika belum, maka kita tidak mengeluarkan, kecuali pelanggaran berat. Dari semua hal yang telah Ustaz sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustaz pembelajaran apa yang dapat Ustaz petik dari pengalaman Ustaz dalam mengambil keputusan dilema seperti yang diceritakan barusan? Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi. Jadi kalau komunikasi kita dengan guru, dengan siswa dan wali, orang tua bagus, insya Allah kasus ini nggak muncul. Kasus itu muncul karena komunikasi nggak ada hubungan dengan orang tuanya, nggak ada, orang tuanya juga nggak mau tahu anak seperti apa, kita juga nggak mau tahu, guru juga nggak melaporkan, akhirnya anak sendiri, guru sendiri, orang tua sendiri, kelas-kelas sendiri. Nah itu yang menyebabkan kasus. Tapi selamanya ada komunikasi yang bagus, sering kita berikan apresiasi keadaan anak di sekolah, jadi tertutupi masalah seperti ini. Sebenarnya adalah komunikasi yang pertama. Yang kedua, hubungan dengan orang tua. Ada hubungan, istilahnya memberikan informasi. Jadi semua dengan orang tua komunikasi aktif ya, open. Jadi hubungan orang tua selama ini kita selain di grup juga saat nanti pengambilan rapor juga orang tua kita panggil berdiskusi. Saat awal tahun ajaran baru juga orang tuanya hadir. Jadi orang tua hadir dalam menyelesaikan kasus ini, orang tua, kepala sekolah dan ketua asrama hadir, terlibat bersama dalam mendisiplinkan siswa dan juga mendukung proses anak menjadi lebih baik, lebih dewasa, belajar lebih baik, lebih efektif, sehingga dia tidak terbeban, sehingga dia merasa nyaman, tenang belajar di sini. Jadi dilema yang saling merebut kepentingan, kalau dikeluarkan sayang, nggak dikeluarkan rusak, itu pernah terjadi? Sebelum saya nggak tahu. Selama saya menjabat mungkin belum ada kasus seperti itu. Tapi kita tak tegas dengan peraturan kita. Kalau salah mestinya kita keluarkan. Kalau tidak ya kita bina. Seperti itu. Terima kasih Ustadz Abi Musdar yang telah membantu saya untuk menyelesaikan wawancara ini. Saya lihat sekolah ini sekolah unggul, sekolah diminati oleh masyarakat, dan masyarakat sangat antusias di sekolah ini. Terima kasih Ustadz atas bantuannya. Saya CGP Angkatan 11 dari Kota Luxmawe mengucapkan terima kasih banyak. Sukses.